semua pendaki itu wajahnya pucat dan bibirnya juga memutih. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini di episode Kisah Pendakian. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita pendakian dari seorang pendaki yang bernama Randy, yang mana beliau mendaki di Gunung Gede. Pengalamannya ini 2 kali menuju ke Gunung Gede. Yang pertama yaitu di tahun 2000 dan yang kedua itu di tahun 2016. Tapi di sini saya akan membagikan ceritanya waktu ia mendaki ke Gunung Gede di tahun 2000. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya untuk kalian semua mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan membagikan semua video kita ke teman-teman kerabat kalian. Karena kita akan menuju ke 1000 subscriber. Ketika kita menuju ke 1000 subscriber, kita akan mendaki ke Gunung Argopuro. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi kisah ini berawal dari 8 orang dari Jakarta yang ingin mendaki ke Gunung Gede. Jadi dulu itu suatu kewajiban ya, waktu malam suro bocah Jakarta pergi menuju ke Tanah Jawa untuk menikmati malam suronya. Terutama lebih tepatnya di gunung. Jadi mereka berangkat dari Jakarta menuju ke Cibodas. Sampai di Cibodas itu mereka pukul jam 11 malam. Dan waktu itu masih tidak ada batasan untuk trek malam. Beda kayak zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk trek malam itu sangat susah izinnya. Jadi mereka baru nyampe tuh langsung lanjut jalan, langsung lanjut ngetrek pada malam itu juga. Pos demi pos mereka lewati dengan santai dan aman. Sampai akhirnya mereka sampai di Kandang Badak, yaitu pos terakhir pada jam 3 subuh. Kemudian mereka langsung istirahat, makan, nyantai. Setelah itu mereka langsung lanjut untuk summit ke puncak. Dan sampai di puncak mereka menikmati pemandangan indahnya Gunung Gede di atas puncak. Dan karena berangkatnya jam 4 subuh, setelah istirahat mereka juga dapat sunrise di sana. Dari sini niatnya mereka ingin turun ke Surya Kencana untuk ngecamp dan menikmati malam suro di sana. Tapi beberapa temannya ingin mereka berada di puncak, malah merencanakan untuk ngediriin tenda di puncak. Jadi alhasil hari Sabtu dari pagi sampai malam mereka tetap seharian ada di puncak Gunung Gede. Keesokan paginya hari Minggu mereka merencanakan untuk turun ke Surya Kencana untuk menikmati keindahan di sana. Tapi beberapa temannya malah menyarankan untuk diriin tenda di sana, bermalam lagi di Surya Kencana. Dan kebetulan simaksi pada zaman itu nggak dibatesin, nggak kayak sekarang yang dibatesin hanya sampai 2-3 hari. Jam 5 mereka sampai di Surya Kencana dan mereka istirahat, mereka makan, dan tiba-tiba tanpa sepengetahuan teman-temannya ada satu teman Randy yang mendirikan tenda di sana. Sedangkan Randy dan beberapa yang lain nggak setuju kalau dia harus menginap ngecamp lagi di Surya Kencana. Masa iya sih nggak cukup semalam udah nikmatin malam suro di puncak, kata Randy. Setelah melewati beberapa perdebatan kecil, akhirnya mereka sepakat memutuskan untuk membongkar tenda dan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Putri. Di tengah perjalanan mereka bertemu satu tenda yang di dalamnya itu ada suara azan yang berasal dari radio. Dan disinilah titik awal pemicunya. Bastio menyuruh semuanya untuk berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, setelah itu melanjutkan perjalanan. Sedangkan Randy menolak karena ini sudah terlalu malam. Lanjut aja deh, nanggung ini, takut ntar kemalaman di perjalanan. Jalan beberapa langkah sekitar 20 meter, tiba-tiba adiknya Randy, si Rian, terpeleset jatuh. Dan di situ mereka ketawa, mereka mengejek Rian karena nggak hati-hati. Sampai mereka lupa kalau itu adalah peringatan
dari penghuni gunung tersebut. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di persimpangan Maleber. Dan mereka di situ agak kesulitan karena jalan arah ke kanan ada lubang besar dan ada beberapa sampah yang menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mau nggak mau mereka putar balik kembali ke persimpangan dan mengambil arah jalur ke kiri, yang mana mereka berasumsi kalau jalur itu akan menyambung ke jalur utama. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai ketemu 3 orang pendaki yang waktu itu berada di shelter. Yang menurut mereka itu 3 pendaki itu sedikit aneh karena posisinya yang satu itu berdiri, yang satu itu di tengah jongkok, dan yang satunya nyender di pohon. Semua pendaki itu wajahnya pucat dan bibirnya juga memutih. 2 dari mereka mengalihkan pandangan ke rombongannya Randy, dan yang satu lagi menegur rombongannya Randy. Mau kemana bang? Ini mau turun, tapi jalur kanan ada yang halangin. Ya udah kita ambil jalur ini. Asli mana? Oh, saya asli dari Tanah Abang. Kalau abangnya dari mana? Bekasi. Ngobrol lah mereka dengan pendaki tersebut. Tiba-tiba dari arah depan, Ui, temannya Randy, berteriak, "Gak ada jalan woi, buntu, ketutup plang. Coba diusahain, barangkali bisa. Kalau nggak bisa, kita mau lewat mana lagi?" Dan setelah beberapa usaha, akhirnya plang itu bisa terbuka sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan mereka pun pamit ke 3 pendaki itu. Dan pendaki itu menjawab, Ya, hati-hati aja ya. Sekitar jam 9 mereka melewati plang tersebut. Dan di sepanjang perjalanan ini jalurnya dipenuhi daun-daun kering. Kelihatan banget kalau jalur ini belum dijamah sama sekali. 2 jam mereka berjalan dan masih belum menemukan titik terang. Disinilah mereka semua mulai ragu dan berhenti rembukan untuk memutuskan lanjut atau kembali lagi ke atas menuju ke jalur yang utama tadi. Ketika mereka mulai ragu dan rembukan, di situ tiba-tiba Randy menemukan bungkus rokok mereknya Jinggu, yang mana bungkus rokok itu sangat dulu sekali. Dan asumsi mereka, wah, kalau ada bungkus rokok berarti ada orang yang pernah lewat sini. Melihat itu mereka sedikit yakin dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu mereka melakukan kesepakatan kalau sampai 12:30 mereka nggak nemuin titik terang, mereka harus ngecamp di sana mau nggak mau daripada makin kesasar. Nah, lanjutlah mereka berjalan terus menyusuri jalur tersebut hingga sampai akhirnya satu persatu dari mereka merasakan gangguan-gangguan kecil seperti diintai dari arah depan, samping, dan melihat sekelibat bayangan hitam dan melihat bayangan sosok putih yang bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain. Semua dari mereka itu melihat dan merasakan situasi itu. Sampai akhirnya pada jam 12:30 mereka masih belum menemukan titik terang. Akhirnya mengingat kesepakatan yang tadi, mereka langsung ngediriin tenda dan bermalam di area tersebut. Mereka hanya diriin tenda 1 dan ditempati 8 orang. Mereka nggak mau terpisah apapun kondisinya. Singkat cerita, besok paginya temannya Randy keluar dan melihat sekitar, observasi jalur. Dan di situ mereka ngeliat di sebelah tendanya ada jurang yang nggak ada ujungnya. Cuman kebetulan di sana ada pohon yang tumbang, jadi buat akses untuk menuju ke seberang. Jadi kalau Randy dan teman-temannya nggak berhenti pada malam itu, mungkin ya sampai saat ini nggak ada yang namanya Randy dan 7 orangnya itu. Mereka langsung sarapan, makan, ngobrol santai, lalu lanjut packing untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan ini, Randy feeling ini harusnya ada jalur ke arah kanan untuk menuju ke Gunung Putri.
Tapi di sini jalurnya mengarahkan mereka ke arah kiri terus-menerus hingga akhirnya mereka harus melewati satu bukit. Dan ketika mereka berada di atas bukit tersebut, melihat ke arah bawah di depan mereka itu masih hutan belantara. Lalu mereka mau nggak mau ya turun untuk melewati hutan belantara tersebut. Dan sampai di tengah perjalanan, ternyata waktu menunjukkan kalau itu sudah sore. Karena mereka nggak mau mengambil resiko, akhirnya mereka memutuskan untuk camp di tengah hutan belantara tersebut. Ya mau nggak mau mereka harus memakan waktu dan mereka istirahat, diriin tenda, dan mengumpulkan logistik. Yang mana logistik dari masing-masing mereka itu sudah mulai menipis. Akhirnya mereka harus pintar-pintar menghemat logistik. Keesokan paginya mereka langsung bangun, sarapan, dan langsung packing untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka berjalan, di depan mereka ada bukit lagi. Dan mereka juga kebetulan mendengar ada suara motor. Di situ mereka agak bersemangat dan langsung menuju ke atas bukit tersebut. Ketika mereka berada di atas bukit, suara motor itu hilang dan yang dilihat mereka hanya hutan belantara. Dan yang mana kebetulan di situ ada rawa dan ada persimpangan. Ketika mereka turun dan berada tepat di persimpangan, mereka bingung harus pilih ke kanan atau ke kiri. Yang mana ke kiri itu suara motor tersebut dan yang ke kanan itu adalah feeling Randy menuju ke Gunung Putri. Jadi mereka berdebat dan berpikir, berasumsi mana jalur yang lebih tepat untuk dilewati. Setelah melakukan perdebatan dan voting, akhirnya mereka memilih jalur ke arah kanan yang menurut Randy itu benar. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka melewati turunan dan di situ mereka nemu jalur sungai. Di situ mereka sedikit senang karena dengan begini mereka bisa mengikuti alur sungai tersebut. Akhirnya mereka lanjut perjalanan mengikuti jalur sungai tersebut. Hingga makin kesini jalur sungai itu makin mengecil dan benar-benar setapak yang mengharuskan mereka harus jalan perlahan satu persatu. Dan setelah menyisiri jalur sungai tersebut, mereka berhenti sejenak dan melihat sekitar. Dan tiba-tiba Randy melihat ada perkebunan warga yang mana itu ada wortel, tomat, dan lain-lain. Dan di sini mereka sangat senang. Karena berasumsi kalau ada perkebunan warga berarti kita turun ke bawah sedikit itu sudah ada perkampungan. Jadi mereka masih bisa terselamatkan. Akhirnya mereka nggak pikir panjang dan langsung bergegas melewati perkebunan tersebut. Dan benar, setelah mereka melewati perkebunan itu, mereka melihat ada warung dan perkampungan di sana. Mereka turun dan mereka langsung beristirahat menuju ke warung tersebut. Mereka makan dan mereka juga dipersilahkan untuk istirahat masuk ke warung tersebut. Dan dipersilahkan juga untuk mandi bersih-bersih badan mereka. Setelah mereka selesai semua, mandi, bersih-bersih, makan, dan mereka istirahat nyantai. Di situ mereka ditanyai oleh bapak pemilik warung ini. Kalian dari mana, Dik? Tanah Abang, Pak. Berapa orang ini? 8. Berapa orang? Coba dihitung lagi. Mereka saling ngeliat dan mereka merasa kalau nggak ada yang tertinggal dan mereka lengkap 8 orang. Akhirnya mereka meyakinkan bapak itu. Iya pak, kami hanya ber8. Ini kita lengkap, nggak ada yang tertinggal. Oh, emang benar ber8. Enggak, soalnya 1 tahun yang lalu ada 2 pendaki yang nyasar sama kayak kalian. Terus bapak mempersilahkan istirahat sebelum mereka pulang. Dan di sini bapak tanyain berapa orang mereka. Jawabnya 2 orang. Nah, beberapa hari kemudian ada beberapa orang datang ke sini. Katanya 2 pendaki itu yang kemarin turun itu ternyata mereka ber5. Tapi yang 3 itu menghilang dan gak ikut pulang sampai sekarang. Di sini mereka langsung terkejut karena di tengah perjalanan mereka ketemu 3 pendaki itu. Dan kata Uwi, jangan-jangan 3 pendaki kemarin itu. Iya bener, karena kalau dilihat-lihat
3 pendaki itu agak sedikit aneh. Dan di sini Randy menanyakan ke bapak ini asal pendaki tersebut. Oh, kalau boleh tahu asalnya pendaki itu dari mana ya Pak? Bekasi. Dan mendengar kesaksian bapak ini, mereka makin yakin karena pendaki yang ditemuin mereka itu 3 orang. Ketika ditanyai Randy itu memang berasal dari Bekasi. Setelah itu mereka masih ngobrol santai dan basa-basi hingga akhirnya Randy dan 7 orang temannya itu pamit untuk pulang dan menanyakan arah pulang. Terima kasih ya Pak atas jamuannya dan terima kasih juga sudah menerima kami. Ini kalau boleh tahu jalannya kemana ya Pak? Tinggal lurus turun atau ini ada belokan lagi? Iya, kalian lurus aja, mentok, turun, nanti itu langsung tembus ke jalan Cianjur. Mereka kaget, kenapa mereka tiba-tiba ada di daerah Cianjur. Karena mereka pikir mereka itu berada di base camp Gunung Putri yang berada di Cipanas. Berarti selama 3 hari itu mereka nyasarnya jauh banget. Karena tujuan awal mereka ke base camp Gunung Putri yang berada di Cipanas malah tiba-tiba terdampar di daerah desa Maleber yang berada di Cianjur. Tapi di tengah kebingungan ini dan kegelisahan mereka terbayar semua setelah melihat pemandangan yang ada di desa Maleber karena indah banget, penuh dengan perkebunan warga dan perkampungan yang asri, yang masih benar-benar perkampungan, belum terkontaminasi dengan bau-bau kota. Mereka langsung melanjutkan turun setelah berpamitan dan mereka langsung menuju ke jalan utama di Cianjur. Lalu mereka naik bis dan pulang dengan selamat ke Jakarta. Itulah kisah dari Randy dan 7 orang temannya yang mendaki ke Gunung Gede di tahun 2000. Jadi buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau pengalaman horor atau kisah pendakian yang aneh dan janggal, kalian bisa menceritakan di sini dan kalian juga bisa datang ke sini untuk menjadi narasumber. Dan untuk mempermudah kalian menghubungi kami, silakan lihat di bawah di deskripsi. Kita akan meletakkan semua media sosial atau media untuk kalian menghubungi kami. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, like, komen agar kita bisa menghidangkan konten-konten yang kalian inginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.